Oke, sekarang kita masuk bahasan yang kedua. Kefadhulan atau keutamaan orang yang berilmu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Maca Quran angen-angen sak maknane. Yarfa'i bakal ngangkat siapa Allah alladzina amanu pada orang-orang yang beriman. Minkum dari kamu sekalian. Walladzina lan pada orang-orang dan pada orang-orang utul ilma utu yang diberi mereka al ilma ing ilmu pada ilmu diangkat darajatan derajatnya derajat fit dunia wal akhirah. Wallahu sedangkan Allah bima dengan apa-apa tak maluna yang mengerjakan kamu sekalian khabirun maha waspada. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan, saudara sekalian, ada dua golongan yang oleh Allah akan diangkat derajatnya. Ini janji Allah. Janji Allah itu janji yang pasti, bukan spekulasi. Dua golongan yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa dua golongan yang dimaksud? Adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang pertama. Yang kedua, walladzina utul ilma, orang yang diberi ilmu, diangkat derajatnya. Saudara sekalian, banyak sekali dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang berilmu. Rasulullah SAW dalam Al-Hadis menerangkan, orang berilmu itu kafatlil komari ala sairil kawakib. Sebagaimana bulan mengalahkan sinarnya beberapa lintang. Oke. Bintang itu banyak saudara sekalian, kelip-kelip, biar plap, begitu menyenangkan. Tapi sebanyak itu menyenangkan itu bintang, kalau sudah muncul itu bulan, walaupun bulan itu hanya satu, semua sinar yang banyak kelip-kelip bintang itu, ya toh, dikalahkan dengan sinarnya satu bulan. Ini adalah gambaran orang yang berilmu itu memang melebihi orang-orang yang tidak berilmu. Bagaikan bulan mengalahkan sinarnya beberapa bintang. Itu gambaran dari Rasulullah SAW. Lebih dari itu adalah orang berilmu itu dipredikatkan warasatul anbiya. Orang berilmu itu bahkan dipredikatkan warasatul anbiya sebagai pewarisnya Nabi. Luar biasa saudara sekalian, menjadi pewarisnya Nabi. Nabi itu meninggal, mati, wafat, tidak meninggalkan harta benda, dirham dinar, tidak, tapi ilmu. Barang siapa yang bisa mengambil ilmu, dia adalah warasatul anbiya. Saya kira demikian. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Sekarang yang ketiga, kita masuk bahasan kiat-kiat mencari ilmu. Bagaimana supaya kita mencari ilmu itu bisa kita dapat. Karena ada loh orang mencari sesuatu, tapi akhirnya tidak mendapat. Begitu juga dengan mencari ilmu. Kita mencari ilmu adalah kewajiban. Sekarang bagaimana ilmu yang kita cari itu kita bisa mendapatkannya. Ini ada kiat-kiatnya. Ali bin Abi Thalib dalam nadzuman atau sairannya begini. Alala tanalul ilma illa bisitatin
Sa'umbika ammajmu'iha bibayanin Zaka'un wa khirsin wasdibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zamanin ilingo ora hasil golek ilmu tanpa perkara bakal tak critakake kumpule enam perkara siji cerdas loro gelem telu sabar lan ana ragate manut perintahe guru lan sing suwe wektune. Ingat, ini adalah kiat-kiat mencari ilmu. Seseorang tidak akan mendapat ilmu kecuali dengan syarat 6 untuk mendapatkan ilmu. Siji cerdas. Yang pertama adalah cerdas. Nah, untuk cerdas ini tidak otomatis. Pasti ada upaya, ada usaha-usahanya, ya kan? Dalam majelis taklim, kita di hadapan guru, dalam sekolahan, ketika guru, ketika ustadz atau ustadzah menyampaikan, perhatikan benar. Konsentrasi, diperhatikan benar. Kalau tidak diperhatikan, jangan sampai ada istilah keterangannya guru, penjelasannya guru, masuk kuping kanan, keluar kuping kiwo. Betul, bos saudara sekalian. Iya kan? Ini gambarannya saya gambarkan. Karena tidak perhatian. Ada seorang janda, cantik lah, kita kasih gambarnya yang cantik. Ada seorang janda cantik, jam 8 malam, dia ingin pulang yang notabene rumahnya sangat jauh. Singkat cerita, ketemu dengan seorang ojek, tukang ojek. Mungkin kalau sekarang namanya Grab atau apa ya, kalau dulu ojek. Tawar-menawar, Pak, kata seorang janda. Mohon saya diantarkan ke rumah saya. Oke, Bu. Geremis-geremis jam 8 malam. Oke, Bu. Dari sini jauh, Bu. Ya, kira-kira 15 kilo. Ya, terus ongkosnya berapa? 15 kilo, ongkosnya 100.000. Oke, jadilah tawar-menawar. Akhirnya ya sudah, berjalan. 15 kilo. Bu, ini sudah sampai perapatan, Bu. Ini gimana? Kita kenceng atau belok? Oh ya, kita belok kanan. Oke, lanjut. Ini gimana, Bu? Ada tikungan? Kita belok kiri. Ini gimana, Bu? Masih lanjut? Terus ya, kenceng terus. Surat sampai tujuan. Kasihlah uang 100.000 sesuai dengan perjanjian awal. Dia nangis, Bu, gimana ini? Loh, ngapain kok nangis? Kan sudah saya kasih 100.000. Kalau kamu bangga nangis, oke, jandanya kaya, baik hati. Ditambah lagi 150.000, ditambah lagi 50.000, menjadi 150.000. Masih nangis, loh, apa kamu yang kamu susah? Apa yang kamu tangisi? Maaf, kan sudah saya ongkosi lebih dari perjanjian. Tadi perjanjiannya kan 100.000. Sudah saya kasih 150, kamu kok masih nangis? Gini loh, Bu. Saya menangis, ini bukan karena ongkosnya kurang, Bu. Saya ini takut pulang. Saya nggak tahu rumah saya tadi gimana. Saya bingung. Lika-likunya terlalu banyak, Bu, perjalanannya. Saudara sekalian, apa filosofi dalam cerita ini? Karena dia hanya menghantar, tidak niteni, tidak mengingat-ingat, tidak memperhatikan jalannya tadi. Inilah gambaran orang mencari ilmu kalau tidak perhatian penuh. Maka dari itu kita harus penuh perhatian dalam mencari ilmu di majelis taklim. Sekarang masuk trik atau teori yang kedua.
adalah gelem. Siji cerdas, loro gelem. Maksudnya semangat. Dalam mencari ilmu itu harus semangat. Ya toh? Harus semangat tanpa kenal putus asa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau dalam istilah Arab, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh, maka akan wajada. Wujud akan tercapai. Maka harus semangat dalam mencari ilmu. Yang kedua. Yang ketiga adalah sabar. Untuk mencari ilmu, supaya ilmu didapat, harus sabar saudara sekalian. Sabar ini adalah salah satu modal supaya ilmu didapat yang kita cari. Kalau dalam belajar ini kita hubungkan dengan belajar membaca Al-Quran, dengan sabar itu justru mendapat pahala dua. Rasulullah SAW dalam penggalan hadisnya, maaf saya sampaikan, wa yatata'u sapa wonge sing maca Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, dengan gerutal geradul, tapi dia tetap tekun membaca, sabar atas gerutal geradulnya dan tetap tekun membaca, justru lahu ajroni, mendapat pahala dua. Pahala apa? Yang pertama adalah pahala atas sabarnya. Gerodal geradul tapi sik gelem sabar, ndak putus asa. Sabar itu harus mendapat nilai pahala. Innallaha ma'as sabirin. Yang pertama adalah sabar, pahala atas sabarnya. Yang kedua, pahala gerodal gradule, walaupun gerodal gradul terbata-bata, dia mau mengulang lagi. Alhamdulillah, dia mau membulan-baleni lagi, mengulang-ulang lagi. Justru itu mendapat dua pahala. Pahala sabar dan pahala mau mengulang-ulang lagi. Inilah kemurahan Allah kepada orang yang sabar. Yang keempat adalah honoragate, artinya mau mengeluarkan biaya. Saudara sekalian, saya kira tentulah sesuatu hal itu untuk tercapai perlu biaya. Tidak terkecuali adalah mencari ilmu, ini perlu biaya. Apa yang dikaji oleh gurunya, oleh ustadznya, misal hari ini materinya adalah tafsir Al-Quran. Kita beli Al-Qurannya, perlu biaya. Ya kita lakukan. Hari ini kita mengaji kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya kita tempuh, kita beli itu Sahih Bukhari, kita beli itu Sahih Muslim. Begitu saudara. Kalau kita mengaji tanpa biaya, tidak mau membeli materi yang dikaji, itu saya ibaratkan seperti orang ngarit. Maaf ya, seperti orang ngarit. Uang ngarit inginnya mendapat rumput, dibawa pulang untuk makan hewan ternaknya. Nah ini ngarit hanya budal dengan tangan kosong. Tidak membawa pisau, tidak membawa arit, tidak membawa wadah untuk wadah suket. Ya, mana akan bisa tercapai membawa rumputnya. Inilah gambaran orang mencari ilmu juga dengan biaya. Sekarang teori atau kiat yang kelima mencari ilmu adalah mengikuti perintah guru. Wa irsyadu ustadzin wa tulu zamanin. Manut perintah guru. Ya, apa saran guru, apa perintahnya guru, bimbingannya guru, kita ikuti. Yang keenam adalah watulu zamanin. Perlu waktu yang panjang, perlu proses saudara mencari ilmu itu. Karena apa? Karena ilmu itu kita harapkan kita berproses ilmu itu sampai bisa mengkristal di hati. Karena tidak bisa dengan instan, tidak bisa. Mencari ilmu itu dengan waktu, tidak bisa dengan instan. Karena kita memproses supaya ilmu itu masuk di hati, bahkan sampai mengkristal di hati. Yang akhirnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Karena ada istilah sikapi
hidup ini dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Sikapi hidup ini dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Saya kira cukup sekian. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Bersama Ngayam TV, ayo kita ngaji di kemudian hari. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.